absorpsi, karena bentuk sediaan obat itu akan mempengaruhi absorpsi ya. Nah, tadi kan sudah lihat videonya toh, yang saya tanya. Bentuk sediaan obat itu ada berapa? Kotak-kotak merah. Yang padat contohnya apa? Ada pil, tablet. Yang cair? Sirup. Ada videonya belum? Kemudian ada setengah cair atau semi padat yang salep, krim, gel, pasta, omerta, liminita, sabun. Sabun di sini ada sabun yang keras sama lunak ya. Yang sabun lunak atau yang bening itu? Sabun hijau, sabun gatel itu. Pernah tahu nggak? Ini sabun keras yang bening. Atau sabun yang di skincare tuh, sabun placenta apa itu loh, ya di apa tadi? Shopee itu kan ada sabun yang bening-bening itu loh. Nah, itu. Kemudian yang cair seperti yang kita ketahui, nanti kita bahas satu-satu. Nah sekarang padat. Yang pertama adalah pulvis. Pulvis di sini serbuk tidak terbagi ya. Misalnya jadi satu saset ini ya dipakai sekali. Ya, jadi tidak terbagi, maksudnya yo PNKB sak bungkus ya buat satu kali pakai ya. Jadi campurannya homogen, kering, bahan obat dihaluskan untuk pemakaian dalam, diminum secara peroral ya. Biasanya dalam persen, contohnya Lacto-B, Smecta. Lacto-B tahu? Lacto-B itu kalau misalnya ada yang diare anak-anak itu terus dikasih sasetan dulu. Bentuknya sasetnya kayak triksnya kucing itu loh, tapi isinya serbuk ya. Atau Smecta, apa Oralit? Tahu Oralit nggak? Tahu ya, itu kan bentuknya sasetan ya. Oralit, Parolit,
pakainya sekali sobek itu kok pakai ya. Atau kalau sekarang itu kan banyak banget minuman kolagen itu ya. Itu yang di TikTok, di Shopee, cewek-cewek itu kalau belanja lewat apa? Shopee. Kalau cowok sebenarnya belanjanya di toko hijau. Ya kan? Itu kalau survei sih ditanya cowok itu sukanya belanja di toko hijau, kalau cewek toko orange, ya kan? Betul. Kamu sukanya di mana? Cari yang murah. Jadi mau banding-bandingan dulu gitu ya. Oh iya. Bagus. Oh kayak aku. Saya juga gitu ya. Tapi tetap lebih murah TikTok Shop ya. Waktu TikTok Shop tempat tutup itu muridnya itu gimana bu kok gak pernah belanja. Nah TikTok Shop tutup kok. Cuma saya pernah ketipu loh beli apa itu sampo. Nah saya itu kan gak pernah namanya beli barang COD itu repot ya. Karena dadak namanya di rumah bayar cash terus saya itu repot sekali jadi mungkin transfer. Dan itu di dalam TikToknya itu dia sudah bilang di cancel ya udah selesai nggak gagas. Ternyata apa yang terjadi, dia datang dan terima ART saya dan COD kan aneh ya. Dan karena saya lagi ribet ya udah kok uang yang di kotak itu dibuat bayar. Sampunya itu harganya 80.000 terus dibayar lah sama Jessica. Kita harus di cancel. Ternyata dibuka ya, saya bodohnya nggak buka. Uang yang nomor lewat saya kalau COD kan harusnya dibuka di depan ini ya. Kalau tidak sesuai kan uangnya kita nggak usah bayar. Ternyata isinya sendal jepit. Sendal jepit saya browsing harganya minimal 1.000. Jadi itu nakal ya. Tapi kita nggak bisa kasih review jelek ke toko itu karena kan transaksinya tidak tercatat. Jadi orang tipu-tipu itu anu banget ya. Ya hati-hati aja ya teman-teman. Jadi teman-teman saya saya pernah beli emas batangan itu lewat TikTok. Alhamdulillah ya baik-baik saja. Tapi official store ya. Berapa itu? 25 gram sisa 21 juta. Tapi alhamdulillah itu pasarannya 23 juta. Tapi di TikTok cuma 21 cepetan. Tapi saya juga harap bayar gaji sama kami. Ini oke, kita lanjutkan. Nah yang pulveris ini dia dosisnya terbagi ya. Jadi sudah terbagi dalam bungkus yang menunjukkan aturan dosis ya. Jadi kayak puyer ya. Puyer itu zaman saya UAS dulu masih diajari caranya bungkus puyer. Jadi kertas itu kalau bungkus buat puyer itu tertentu, nggak ingin diawur ya. Tapi ada tekniknya. Tapi sekarang udah nggak pakai kayak gitu. Sekarang puyer itu apa? Sudah dijahit ya, dipres ya. Jadi sudah praktis banget. Terus nggak model timbangan zaman dulu. Timbangan itu kayak timbangan emas tuh loh yang kayak timbangan keadilan gitu. Kayak film apa tuh? Yang fraksi-fraksi itu malah film apa kayak dulu. Film apa sih? Vivian Westwood itu apa lupa? Apa sih? Yang fraksi-fraksi kali. Saya hobi nonton film ya. Hampir tiap minggu saya lihat film. Kalau makan di Paragon Bangga. Kemarin nontonnya di CGV karena ada ini di sini. Ketemu mahasiswa sih. Job. Mahasiswa apa ya? 1/3. Tapi yang bentuk S1. Kalau S3 itu biasanya beberapa usianya di atas saya. Oke, kalau S2 sih biasanya, kalau S2 itu kadang manggilnya dok, kadang bu. Kalau saya ngajar swasta juga, kalau ngajar swasta mereka manggilnya nggak dok, bu. Nah saya langsung bu lagi berarti juga kamu. Itu kita namanya kayak gitu. Ini ya, jadi bentuknya kayak gini ya. Jadi udah satu kali minum itu sesuai dengan dosisnya ya. Kalau smekta lactose itu kan sebetulnya kan
ya. Jadi nggak usah mikir kalau ini sudah ada aturannya, ya. Ini sekali minum, ya. Kemudian untuk anak-anak, untuk bayi itu lebih tepat. Tapi kalau tidak dimuntahkan, ya enggak? Bayi kalau minum obat pahit terus disembur, ya enggak? Nggak mau ya, GTM terus nggak mau disembur, ya. Nah itu otomatis harus diulang lagi atau dosisnya tidak sesuai yang diharapkan, ya. Kemudian sudah diberikan ini tentu saja harus diberi yang lainnya. Biasanya kalau pernah makan kuyir enggak? Minum kuyir waktu kecil, caranya supaya mau mengkonsumsi gimana? Kasih sirup, ya. Sirup apa? Sirup marjan. Harap kosong ya, kan sirup marjan. Oh nggak ada iklannya ya? Biasanya kan mau masuk ke sirup marjan ya. Terus nanti kalau cewek-cewek itu kan udah tahu sirup marjan dengan baju opa itu loh. Pernah lihat nggak gambarnya? Mau yang pink itu disenggol, terus nanti yang kuning dicampur gitu loh. Lihat ya iklannya itu. Kalau saya mau milih semuanya boleh nggak ya? Kan halu loh, halu isi samping kafe, halu kok milih siji. Oke, ya. Jadi ini ya, biasanya pakai sirup simplex namanya. Sirup yang buat minum obat ada, rasa stroberi, rasa anggur nggak ada isinya. Ya, buat khusus dicampur sama kuyir. Tapi kalau misalnya saya punya sirup aja ya nggak apa-apa, tapi itu manis banget ya. Kalau sirup yang berlebihan kan sudah tidak ada gulanya, ya. Oke, rasa obat tidak enak pahit ya, dapat merangsang mucosamol. Ya. Nah, kemudian kalau Pulvis aspersorius, serbuk tabur ini seperti ini ya contohnya ya. Jadi biasanya untuk pemakaian luar ya. Ada yang pernah pakai ini? Apa baru lihat ini? Ini udah apa gatal itu loh, ya. Ini dulu udahnya almarhum yang kampung saya ya. Jadi beliau kalau gatal-gatal pakai ini ya. Soalnya kan ini rasanya adem seperti ini. Padahal ternyata kalau misalnya pada orang sepuh kulitnya kering, itu harusnya kita nggak kasih ini ya, karena kulitnya tambah kering, nanti tambah gatal. Jadi ademnya itu sementara, tapi gatalnya ramai-ramai. Harusnya pakai apa? Pakai apa? Ini yang pada main HP itu WA-an atau apa nyatet atau ngapain? Ya. Pakai apa ini? Ini bisa kan enggak? Pakai apa? Supaya enggak gatel. Cair boleh, apa misalnya? Ada, kalamin gitu ya. Atau sebetulnya kalau pada orang-orang atopi ya, itu kan kita tidak boleh kering kulitnya. Pakainya apa? Lotion. Boleh. Body butter, lotion, cuman dan bodinya ya pilih yang mengandung ceramide, mengandung apa yang buat kulit kering. Jadi bukan yang wangi itu bukan ya, tapi yang melembabkan. Jadi seperti ini ya. Kemudian contoh lainnya ini ya, serbuk luka, deodoran tabur. Ada yang masih pakai deodoran tabur? Jangan malu-malu, belinya di warung. Apa masih ada ya? Udah luka sini enggak? Masih? Ya. Jarum itu masih, itu kayak zaman aku SD masih ya. Terus ini anti gatal, hidrosin, purol, kaladium powder ya, dose powder, insufflation dan macam-macam. Nah, tablet ini bentuk yang paling banyak dan paling umum ya. Rata, cembung rangkap dan umumnya bulat ya. Kalau bentuknya kayak kapsul namanya kaplet ya. Jadi tablet tapi yang berbentuk seperti kapsul itu kaplet. Dibuat dengan mencetak campuran obat, bisa pure obat tersebut atau dengan zat tambahan yang lain ya. Biasanya hancur kurang lebih 10 menit ya. Ini dibuat dengan garis ini tujuannya untuk apa? Misalnya separuh ya, itu akan mudah untuk membaginya ya. Coba kalau misalnya nggak ada paruannya, dia coba datang boleh besok keret ya. Terus nanti kan ada yang nempel di pisau terus bagi itu cuil-cuil gitu ya enggak? Ya, makanya dibuatnya seperti
Kemudian yang ini adalah tablet salut gula atau daging ya, dengan larutan gula untuk estetika, kemudian diberi warna, tujuannya untuk biasanya obatnya baunya gak enak ya, kemudian untuk ditutupi rasa dan bau yang tidak enak, kemudian melindungi zat aktif yang zat aktifnya itu mudah rusak. Jadi kalau terpapar udara itu dia gampang rusak ya, kemudian gampang kena kelembapan sehingga ditutupi seperti ini ya. Nah ini bahayanya kalau misalnya vitamin pada anak-anak ya, terus si anak itu kan senang, wah kayak permen manis gitu ya, terus dia minta lagi. Nah padahal kan semua ada dosisnya ya, enggak, tidak boleh berlebihan. Nah lalu solusinya gimana? Taruh di lemari yang tinggi, oke. Kalau dia terus di kursi mana deh? Yang terkunci, oke. Jadi memang harus orang tuanya harus aware ya. Anak-anak itu pintar banget ya. Jadi dia akan mengamati dan imitasi ya. Maksudnya akan meniru apa yang kita lakukan. Ya. Oke. Kemudian kalau ini film coated tablet ya, ini dibuat dengan cara menggunakan zat penyalut ya, coated ya. Kemudian ada selaputnya yang enggak sampai 10% ya. Ini tujuannya sama, bau dan rasanya itu ditutupi. Kemudian sama juga melindungi zat aktif yang mudah rusak oleh udara, lembab dan cahaya. Nah ini contohnya, ini vitamin, ini film coated tablet ya. Seperti ini. Ini vitamin ini kalau yang generik warnanya putih, kuning, ambilnya enak ya. Tapi dia karena ini nama dagang terus dibikin dengan film coated ya, karena dia ada zat tertentu sehingga pasti harganya lebih mahal daripada yang generik ya, karena dia memang diformulasikan khusus untuk melindungi zat aktif di dalamnya supaya lebih awet, supaya nggak gampang lembab. Sekarang salut enterik ya, ini salut enterik atau lepas tunda ya, disalut dengan zat penyalut yang relatif tidak larut dalam asam lambung. Jadi masuk dalam asam lambung itu dia tidak hancur ya, tapi larut dan hancurnya dalam lingkungan basah yaitu usus halus. Biasanya obat-obat ini memang dipakai untuk pengobatan di usus ya. Obatnya rusak, inaktif, misalnya ada atau gini, obat itu kalau misalnya kena asam lambung obatnya bisa rusak, lalu yaudah dilapis dengan enterik coat supaya larutnya di enterik ya, larutnya di usus. Kemudian bisa saja obatnya mengiritasi mukosa lambung ya. Kemudian memang kita menghendaki obat tersebut efeknya di usus ya. Contohnya apa ya? Tujuannya menunda pelepasan obat ya. Jadi memang lepas tunda supaya nggak larut di lambung, larutnya nanti aja kalau sudah di usus ya. Contohnya ini pantoprazol, ini untuk ulkus duodenum ya, untuk usus 12 jari, tukak 12 jari. Nah makanya jangan sampai larut di dalam lambung supaya kerjanya di usus 12 jari. Jelas ya. Kemudian ini ada Voltadek. Voltadek ini isinya sodium diklofenak, ini sangat mengiritasi lambung ya. Ini termasuk obat AINS, antiinflamasi non steroid. AINS sudah belum ya? AINS sih yang langsung ya? Udah belum? 301 tadi, saya lupa. Belum mungkin. Yang saya bukan saya. Jadi untuk ini dia perlu dilapis karena sangat mengiritasi mukosa lambung ya. Kemudian ini Ascardia ya, misalnya dia itu asetosal ya. Jadi juga memang obatnya sangat mengiritasi lambung ya. Oke, sekarang yang lepas lambat ini memang dibuat lepasnya itu pelan-pelan, dikit-dikit ya. Kenapa? Supaya zat aktifnya itu tersedia dalam jangka waktu lama. Jadi diberikannya itu nggak sering-sering ya. Banyak yang ngantuk, nggak apa-apa, mending tidur daripada ngobrol, boleh bubuk ya. Kan nggak ganggu temennya ya. Mungkin kita di malam habis ngerti sampai malam, atau mungkin nonton Ed ya. Ada nonton Ed enggak? Kamu tahu Ed Sheeran kan?
belakang sendiri karena tiketnya tiket calo di belakang tapi nggak apa-apa. Lihat di Instagram saya ada konflik. Instagramnya Kakek Ferdina Sari ini pas ya Kak Ferdina kalau mau follow lo. Ya ampun. Kalau yang anak-anak PA wes tak follow ya Mbak ya. Jangan. Ya. Saya belum jajaki ulang tahun nanti aja kita betul. Hanya anak PA tahu nggak boleh ini. Ya, kamu minta PA mu dong. Kamu itu punya apa? Oke. Tenang ya. Oh berarti. Oke, ini ya. Jadi obatnya itu memang dilepas pelan-pelan supaya zat aktifnya itu lama. Jadi memang memakai apa? Dosisnya biar enggak frekuensinya enggak sering-sering ya. Nah, ini ada control release, delay release, sustain release ya, macam-macam. Saya enggak akan jelaskan, cari sendiri ya. Ini bedanya tipis kok, jadi kok ya. Contohnya ini, Gliclazid ini dia obat untuk DM ya, jadi lepas lambat, jadi makanya cuma sehari sekali ya. Gliclazid ini endokrin, ya, endokrin itu belum ya. Ngajar semester bawah harus punya reminder ya, oke, gak apa-apa. Ini tahun lalu belum ada BSO ini. Tahun depan insya Allah BSO-nya akan kami jadikan praktikum sendiri. Jadi nanti ada obat-obat yang berbagai macam itu, terus mahasiswa untuk melihat bentuk sediaan obat lalu menganalisa dan sebagainya. Praktikumnya gampang tapi menyenangkan ya, jadi bisa tahu ya. Pengampunya nanti saya karena yang biasa ya. Oke, ini contohnya ya. Ini diganjit ya. Kemudian effervescent pernah ya? Dosa redoxon ya. Terus apa lagi? Pokoknya itu masuk itu seger, ya kan? Ya. Jadi cara kompresi granul yang mengandung garam effervescent ya, natrium bikarbonat dan asam organik, sitrat, tartrat yang mampu melepaskan gas CO2 ketika bercampur dengan air. Akibatnya jadi seger, ya kan? Tapi kayak gini nggak boleh sering-sering ya, karena kalau terlalu sering dipakai ya itu akan berefek buruk. Misalnya paling ini ke ginjal. Suka baca itu enggak? Kalian tuh apa tahu sebenarnya TikTok kan gitu. Di TikTok itu ada yang anak-anak yang gagal ginjal itu umurnya baru 9 tahun, 14 tahun gitu. Jadi si bapak itu datang ke RSCM, ke unit HD, terus ternyata ditanya kamu umur berapa? 10, 9, ternyata dia sudah 2 tahun cuci darah kayak gitu. Ternyata dia waktu kecil itu gak pernah minum air putih. Jadi minumnya itu mesti yang manis, kemasan, terus ngomongnya pokes gitu. Terus namanya ekstra jus anak kecil. Akhirnya gagal ginjal. Umurnya baru segitu loh, 10 tahun dia sudah seminggu 2 kali. Sakit banget. Bisa sembuh nggak? Gagal ginjal. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya apa? Transplantasi. Makanya kalian hati-hati ya, jangan terlalu sering yang manis-manis ya, yang manis orangnya aja, yang minumannya nggak usah. Oke. Ya, ini tablet bisa Atolozens ya. Ini kayak itu loh, Dek. Permen, Strepsils, terus permen Gato itu loh. Itu kan sering taruh di borokan terus sesep-sesep gitu toh. Terus habis itu minum air putih itu rasanya enak banget ya kan? Nah, gitu kan. Tapi kalau minumin air itu jangan telan, nanti rugi ya. Karena kan kalau nggak itu kan di tenggorokan bukan di perut ya. Itu. Ya. Terus hancur perlahan dalam mulut ya, memang beraroma, semeriwing biasanya pakai mint ya. Pernah main ke rumah asli belum? Kok rumah rumah asli itu belum naik dikit.
Tapi itu bisa buat seperti itu ya. Nah, kemudian ini ya, pastiles. Ingat pernah zaman dulu Pak Bunda pastiles itu loh. Atau yang permen yang mungkin ya. Sekarang udah sedikit nyari. Warnanya itu hitam ya. Nah, kayak gitu. Semua langsung selesai. Terus proses ya, proses itu ada antibiotiknya. Tablet kunyah ini harus dikunyah. Nanti ketemu saya di semester 3 di persiapan skilab, ketemu lagi di koas 2 kali di farmasi kedokteran sama di integrasi posisi PPD nanti ketemu saya. Jadi jangan bosan ketemu saya. Ya. Dan produk-produknya resep. Saya ngajar resep juga di SP2. SP2 itu spesialis penyakit dalam yang mengambil subspesialisnya. Saya ngajar juga di situ. Ya. Makanya dokter spesialis tentang approval obatnya. Nanti mau berbalik kuliah ya. Langsung. Oke ini ya. Nah ini kalau dikunyah bahasa latinnya manduco. Sebetulnya dia nggak dikunyah nggak apa-apa, tapi meresapnya atau absorpsinya akan lebih bagus jika dikunyah. Ada yang tahu kenapa atau absorpsinya lebih bagus? Luas permukaannya lebih luas, kok pinter ya. Oke. Nah sekarang kita ke kapsul. Kapsul ini dia terbungkus dalam cangkang. Kamu beli kapsul kosong pun ada ya. Kalau saya cari di Shopee, kapsul kosong itu ada kok jual per 10 biji atau berapa gitu ya. Sekarang kan apa-apa bisa dibeli di Shopee ya. Kecuali cari jodoh yang ganteng itu nggak ada. Oke ini ya. Kapsul itu ada kapsul keras kayak gini bisa dibuka. Ada kapsul lunak itu enggak? Minyak ikan, vitamin E gitu ya. Pernah nanti gendut-gendut gitu terus pernah penasaran enggak? Belah gitu. Dulu saya pernah sesat ya, vitamin E itu tak buka terus dioles-olesi. Bodoh banget padahal kan itu untuk absorpsi oral bukan untuk topikal. Tapi baca hashtag di TikTok gitu ya. Itu enggak usah dipercaya ya. Jadi kalau ada orang jerawatan terus mau kecerik apa jeruk nipis terus buat template itu malah tambah radang. Ya kan sudah ada sediaannya. Kenapa kok mendadak repot gitu? Iya nggak sih? Tapi kan kadang orang senangnya nge-hang gitu tuh. Mana-mana juga ya. Terus kapsul retan ini sama kayak tablet retan tadi, jadi lepasnya secara teratur ya. Biasanya di sini di dalamnya itu ada granul-granul kecil yang dia akan dilepaskan pelan-pelan. Pil, bedanya pil sama tablet tahu ya? Kalau tablet itu dicetak, ya dicetak. Kalau ini bentuknya bunder-bunder. Yang mau kok bulat? Ya kalau bunder bedanya apa? Pokoknya tahu ya, ini bunder-bunder gitu. Kalau tablet ini pipih gitu loh. Ya, ini contohnya pil KB, ini pil diet, pil jamu-jamu itu loh. Itu bentuknya pil. Kalau yang jamu itu kadang digelindingi, ya. Nah, ini pil, ya. Kemudian kalau yang lebih padat itu biasanya tablet, ya pabrik besar tablet, ya. Tapi kalau KB itu pil KB kayak gini, ini harinya ada Senin, Selasa, Kamis, Jumat, ya. Sampai terus. Ovula ini bentuknya kayak gini, ya. Digunakan melalui vagina, bentuknya telur dapat melarut, ya. Jadi ini dimasukkan pakai alat supaya jus ditembak gitu ya. Terus dia akan meleleh dengan suhu tubuh. Nah, jadi sebetulnya itu kayak ada lilinnya gitu. Nek mbok pegang, nek sebentar ya nggak apa-apa. Tapi nek suwe-suwe dia akan meleleh. Kalau meleleh nanti masuknya ke dalam sulit, ya, karena tidak bisa dipasang di alatnya ini. Jadi ini dilebokkan di sini, nih, dimasukkan di sini, terus ini didorong. Gitu, ya. Nah ini juga, ya. Suppositoria, tadi ada ngomong suppositoria, masuknya padat ya. Ini bentuknya kayak peluru ya. Ini biasanya ada lilinnya. Itu juga untuk memudahkan masuk ke tubuh, ya. Kemudian dia akan larut karena suhu tubuh, ya. Jadi biasanya obat-obat ovula, suppositoria itu kalau di apotek disimpan di dalam kulkas, ya, supaya
awet ya. Ya nggak di kulkas nggak apa-apa, asal di tempat yang terjaga suhu dan kelembapannya, nggak kepanasan, nggak kena matahari langsung. Gitu ya. Oke, ada yang pernah pakai? Saya pernah punya pasien dulu ya, waktu koas itu dia nggak ngerti obat ini terus diminum. Jadi nggak tahu kalau ini adalah obat pencahar. Loh, Pak, kamu sama diobatin? Saya itu nggak koas. Kok dereng itu mingket? Dan itu mau gede, terus mau serat loh. Pak, itu mau diunjuk, mau dilebetnya. Loh, lagi belum. Ternyata dia nggak bisa baca. Ya, jadi harusnya ya edukasinya kurang sih, salah ya. Karena pasiennya kayak edukasinya kurang, kelewat jadinya. Nah, kita masuk ke setengah padat. Ini adalah salep, mudah dioleskan sebagai obat luar. Ayo, yang belakang itu kakak-kakak ya, jangan ribut dulu. Ini salep kayak gini, biasanya dia minyak ya. Terus, faktor pencampurnya. Ya. Kalau jelly bening, tahu ya? Bioplacenton, clindamycin ya. Kalau salep tadi seperti ini ya. Betadine salep, tapi di Indonesia nggak ada betadine salep ya. Salep tahu ya, banyak salep lah. Terus salep itu salep buat betametason ya, hidrokortison, miconazole ya, obat-obat jamur itu pakainya salep ya. Kemudian ini jelly bening ya. Ini kayak itu loh. Jadi kalau pakai facial wash, face cleanser itu ada bening-bening gitu tuh. Saya ini naik mas itu apa? Pakainya apa? Something gitu. Something and pure nunggu tanggal kembar ya. Kemarin mesti 33 kalian keranjangnya penuh. Keranjang saya 99 tapi rata check out. Tapi kayaknya memasukkan keranjang itu suatu kebahagiaan, ya enggak? Ampun, ini ada bagus murah, masukkan. Terus nanti bingung, ini saya ganti lagi. Oke, ini ada lagi pasta, kayak odol putih, tapi odol saya ini macam-macam ya. Lagi saya odol zaman debet, ya. Jadi memang kaku, ya. Kemudian krem yang putih gini ya, ini emulsi, ini minyak. Kalau salep itu biasanya lebih dia air, kalau yang ini minyak ya. Nih krim. Oke. Kemudian ini salep mata, opulenta. Biasanya di ujungnya itu dia panjang. Karena bedanya dengan apa jenenge tetes mata. Kalau tetes mata kan cair ya, jadi matanya dibuka terus ditetes. Tapi kalau opulenta itu modelnya ini begini, ini terus karena itu panjang ya, ujungnya itu mbok taruh di apa sih jenenge kelopak palpebra inferior ya. Terus nanti suruh kedap-kedap itu untuk jadi kayak blobot gitu loh. Ya, tapi memang kayak gitu ya. Saya dulu tapi itu harus diedukasi ke pasiennya, karena kalau pasien nggak ngerti dikiranya ngambilnya kayak tetes mata, jadi gini terus ngomong terus nanti ini betul apa lah keliru deh nganggur ya, ujungnya diginiin terus yang dioles itu di bawahnya itu. Ya itu sering banget ketemu pasien di moli mata kayak gitu ya. Kemudian ini meta, ini masuknya ke setengah padat juga ya. Saya nggak ngerti kenapa masuk ke setengah padat, karena dia mungkin harus diocok-ocok dicampur ya. Pernah pakai ini nggak? Mungkin belum ya, karena masih muda jadi belum koyokan gitu ya. Kalau saya punya hamon gitu ya, terus apa tuh di dalam tas itu selalu ada belum scan gitu ya, gede-gede banget ya. Kayak saya nonton cosplay itu juga gitu, nggak ada yang manggil Mbak apa kak, nggak ada. Bu, tolong fotoin bu. Kamu nyari bakku gitu, kelihatan banget kamu gede-gede. Gak apa-apa. Terus nonton tuh kan kaci-kaci itu pakai apa, kayak top nggak beda, terus rasanya tuh batin. Ya orang masuk angin gitu. Pada semua biar tuh pinter ya. Semua deh ya. Jadi mereka pakai baju yang melombo-melombo gitu. Tapi ya karena cantik ya, apa-apa ya. Coba aku ngaku, terus si nonton malah dilepak ya. Gede
Jadi tak mau tuh pede tapi ya tergantung orangnya ya. Ada juga yang aku pakai gitu ya pede ya. Ya, saya nggak bisa bayangin yang nonton di tengah itu loh. Di tengah kan punya karena tapi rasanya duduk manis gitu. Ya. Tapi keren banget. Itu kalau 2 hari itu saya nonton lagi. Misalnya cuma sehari. Ini teman saya ngajak nonton film Singapura. Saya tidak. Yang besok itu ada cuma negara di April atau berapa itu? Tahu nggak? Nggak tahu lah. Ada apa? Akhirnya ya. Terus apa lagi itu? Nggak jelas. Iya tuh nggak update loh. Itu kan saya mau beli tapi nggak tahu yang beli temanku. Tapi kan festival pengennya sih yang standing di depan tuh yang Pertamina tapi belum buka. Tapi mahal 350 di depan. Tapi kalau kita bayar 5 juta 500 berapa? Belum pesawatnya, belum hotelnya, dengan tuh nggak apa-apa, masih melantai. Oke, ini setengah 14 sabunnya kayak gini loh, sabun gatal. Tapi ini kering loh ya, mau jadi pakai buka ya. Jadi hanya pada orang gatal aja, hanya pas bagian yang gatal aja orang itu terus terusan. Sabun zaman dulu itu kalau kita sabunan rasanya kesel kita bahagia, ya enggak? Tapi sekarang enggak, ya enggak? Sabun yang kesel-kesel itu udah enggak laku, ya enggak? Karena sekarang dipakai sabun yang melembabkan, penuh mengandung ya seramai, bla ya enggak? Terus nanti mbak TikTok itu kan ya, apalagi dengan embel-embel dokter terus gue jualan itu wah payung banget ya. Oke, ini yang sabun yang padat, masih ada pakai sabun gatal nggak? Enggak ya? Oke. Bapak saya itu masih pakai, nggak bisa pakai sabun cair, pakai sabun gatal. Terus nanti waktu sudah habis, atau badannya gatal terus diemplat-emplat. Jadi nanti kalau misalnya itu warna-warni gitu, apa itu apa gitu? Pakai sabun cair dia nggak bisa. Ini kok mas sabun tawon? Zaman dulu banget ya. Terus sabun apa nanti warna-warni jadi coklat, hijau, kuning, jabon ambune nyampur-nyampur. Ini kita ke cair Solusio ya. Aquades oleh Etos Fulus awal sebagai pelarut. Ya misalnya kayak gini, ini pernah pakai kayak gini enggak? Enggak apa-apa, daripada semaput makan enggak apa-apa. Enggak apa-apa loh, pakai ini boleh ya. Ini airin, pernah pakai ini enggak? Jadi ini modelnya cekup, terus matanya nih dibenamkan terus dikedek-kedek gitu loh. Ceritanya cuci mata. Kalau saya mending ke Pakuwon atau ke Panakon gitu ya. Cuci mata apa ya kalau nggak sempat ya kita buka TikToknya Mas Nikola Saputra gitu ya. Atau siapa sih sekarang kerasnya anak sekarang itu apa? Jungkook. Enggak tahu. Udah tahu kok? Enggak. Saya lebih senang daripada apa-apa saya lebih senang yang ajusi gitu ya. Yang lupa-lupa apa sudah di usia saya. Kalau mas-mas sukanya apa? Kalau anak saya itu misalnya di mobil dan duduk. Kalau dia sudah dipegang dia nanti lagu-lagunya cewek-cewek itu yang I want you. Dan dulu itu pernah ke Pak itu mau ketemu itu Pak kok rame banget, macam nong-nong kayak gaya-gaya gitu. Ternyata ada juga gitu, dan saya nggak mungkin itu siapa. Ya Allah maaf ya. Cilik-cilik gitu terus kalian gitu pada nonton, terus banyak yang cowok-cowok gitu ya, cowok-cowok gitu, ya mbak-mbak pakai film gitu. Lagi. Sekarang itu kan banyak anak yang cantik-cantik ya. Karena memang cantik itu relatif ya. Kalau jelek itu absolut. Kalau kita ngomong orang itu yang penting adalah inner beauty. Ada orang yang pernah ngomong gitu, sih semua murah gitu. Atau dia ngomong gitu sebagai pencitraan yang ngomong ini. Atau kalau orang ngomong gini, uang itu tidak membawa kebahagiaan. Tapi keliru, nek sike. Ya nanti kan berbahagia. Misalnya kita sama-sama
lebih happy tuh daripada nggak punya uang. Ya enggak? Oke, setuju. Oke, ini sirup ya, sirup obat tadi ya. Terus ada sirup Korigensia yang saya ceritakan untuk minum kuliah. Jadi benar-benar sirup ada rasanya nggak ada isinya. Ya, tapi sebetulnya sirup aja dia kok baik. Oke, sirup kering, dry sirup ini biasanya untuk anak-anak. Jadi kalau mau dipakai harus dilakukan dengan air terus dikocok ya. Sampai ini. Nah, sampai jam 2 sampai 10. Oke. Mau selesai. Oke. Terus ini elixir. Kalau elixir ini pelarutnya etanol ya. Jadi rasa enak segar. Biasanya obat batuk ya. Pernah nggak minum obat batuk terus rasanya semeriting gitu ya? Coba dilihat ada alkoholnya enggak, itu termasuk elixir ya. Kemudian emulsi ya, ini mungkin pernah tahu harus dikocok dulu ya. Obat kumur. Nah ini pelaku nih habis ini bulan puasa ya. Obat kumur, mesti habis ini iklannya muncul di TV. Gak pernah lihat TV ya? Saya gak lihat TV. Lihatnya YouTube, Netflix, apa ya? Drakor ID, Rock. Apa namanya cuma weekend ya? Dulu waktu S3 saya naik kereta tuh rame kayak zaman itu. Saya malah semua drakor katam ya. Jadi tapi saya ini masih sempat ya, cuma weekend ya. Nontonnya kecepatannya juga. Soalnya kalau pas ada, masih datang di pos. Oke, ini enema ya. Enema ini untuk merangsang pengeluaran feses ya. Jadi biasanya ini kalau misalnya mau mau melahirkan, mau operasi ya, harus dilakukan prosesnya dikasih untuk urus-urus ya. Kemudian infus ya, ini termasuk obat cair ya. Jadi terus ini injeksi, volumenya sedikit kecil ya. Ini nanti tak share kok, nggak usah dipoto-foto, tenang aja. Apa foto saya kalau? Jangan kok nanti penuh habis saya, karena itu besar sekali ya. Ini inhalasi diteteskan di dalam nebulizer, jadi diuapkan gitu ya. Kemudian aerosol bentuknya seperti ini, sedot ya, spray ya. Oke, obat tetes ini beda ya sama tadi kan salep mata. Kalau ini tetes mata ya, jadi bentuknya cair. Kalau ini nasal. Pernah lihat gute nasalis? Anak-anak ini butuh ditetesi ya. Gute auricularis pernah ngerti? Biasanya dia bentuknya lebih padat ya. Obat cair tapi lebih kental. Biasanya kalau infeksi telinga, terus mungkin ada yang budak gitu ya, jangan-jangan ada yang menyumbat ya, pokokan gitu ya. Gila nih. Biasanya saya dapat pasien itu dulu tambah gitu. Ternyata dia tuh putar-putar gini, pakai kapas gitu, terus kapasnya itu di dalam dan batu gitu. Otomatis kan harus dicairkan dulu terus diambil ya. Nanti kalau pas THT menyenangkan, bisa gitu ya. Saya nggak ngerti ya, sekarang kan sudah banyak residen ya. Dulu kan tidak ada residen, jadi staff gitu benar-benar kami yang handle semua. Gitu ya, saya ngeprok. Saya zaman koas aja zaman itu loh, koas THT ini zaman tsunami Aceh, belum lahir. Belum lahir? Baru lahir. Saya senang banget koas THT waktu itu karena saya adalah mas-mas yang jago sama bapak-bapak itu enak, karena pasti kita nggak akan dibangunin terus mas ada pasien, nggak apa-apa tidur aja biar kami ya. Senang banget waktu itu. Ternyata waktu itu koas ditarik ke Aceh untuk membantu evakuasi mayat. Jadi saya harusnya jaga bertiga, saya hanya jaga sendiri. Dan saya ingat banget waktu itu koas THT, saya nggak tidur gara-gara ada pasien kanker nasofaring yang harusnya handle sendiri. Saya nggak akan pernah lupa. Karena pas handle pasien itu, saya sendiri sampai bolak-balik untuk lagi ini kok ada urat turu ya. Enggak kok. Sebelah saya itu di IGD ada pasien yang meninggal sesek asma gitu. Sampai kok heboh bentuknya nangis bengok-bengok lagi. Terus baru ini HP ku muni nilai itu. Ternyata untuk SMA. Dan itu mau jadi maten 3 bulan. Aku main nangis. Pikirannya aku nangis sih masih karena nasofaring di EGR. Mas
sehingga dilunakkan dulu dengan saya dulu pakai sol itu, terus nanti akan kok terus kita mudah mengeluarkan atau bahkan bisa di stop ya itu. Terus pakai itu dong headlamp, terus pakai mesinnya nanti kita bisa ngambil itu kayaknya serius kayak gitu loh, iya nggak sih? Ya. Oke, ini guru teoris, jadi biasanya obat panas pada bayi minum sirup angin harus ditetesi, nangis tetesi gitu ya. Oke, sudah terkait sediaan obat. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ini materi ini, soalnya juga gampang. Ini mungkin ada gambar-gambar atau contoh-contoh aja, ya. Question? Ada videonya juga. Dan materinya nanti saya share. Ada yang mau tanya? Sudah ngantuk. Ini nanti ganti siapa? Dokter bisa. Bisa sih balik. Oke. Jam 8 saya datangnya jam 1 ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya nanti saya share kuliahnya.